Setting mental meningkatkan pendapatan dalam situasi corona. Kok bisa? Saya yakin sekilas Anda akan bertanya, gimana caranya? Masih corona kok malah ngomongin meningkatkan pendapatan. Oke, ilustrasinya begini. Ada seorang laki-laki datang kepada Anda. Laki-laki yang nggak Anda kenal. Kemudian nanya ke Anda, maaf Pak, Bapak ada uang 150 juta? Maka otak Anda dengan sigap 99% akan bilang, nggak ada, dengan nada curiga pastinya. Kalau Anda akan bilang, kamu siapa? Kok tiba-tiba mau pinjam gitu? Alasan yang Anda buat, Anda menolak dia. Banyak Anda nggak kenal dia, dan belum tahu dia siapa, rekodnya bagaimana, dan Anda bisa jadi nggak mudah percaya dengan orang banyak. Oke, otak kritis kita akan mengeluarkan segudang mekanisme pertahanan diri agar Anda nggak tertipu. Ini normal. Laki-laki tadi melanjutkan kalimatnya, bukan Pak, ini saya ada Innova 2019, baru saya beli tahun kemarin. Saya lagi butuh 150 jutanya untuk biaya operasi adik saya. Kalau Bapak nggak percaya, ini STNK dan BPKB-nya. Bapak pegang semua atas nama saya sendiri kok. Lagi pula harganya pasarannya masih jauh 250-an ke atas. Dan Bapak orang pertama yang saya kasih tahu ini. Tapi 1 jam lagi saya mau minta tolong teman saya untuk posting di OLX. Itu mobilnya Pak, bisa Bapak cek, masih terawat kok. Kalau Bapak Ibu sekarang ada 150 jutanya, enggak ambil mobil ini serta surat-suratnya. Ini KTP saya kalau untuk balik nama. Mari kita urai dengan pendekatan ilmiah psikologi kekayaan. Pertama sekali tadi, Anda dalam kondisi sangat kritis. Anda bilang, enggak ada, dengan ada curiga lagi. Ketus, siapa kamu? Dan lain sebagainya. Ini normal. Otak kritis kita, critical area thinking kita yang berfungsi dalam hal pertahanan diri. Khawatir kita ketipu, khawatir kita hipnotis dan lain-lain, membuat kita berkata demikian. Inilah yang disebut dalam dunia sains psikologi terapan disebut menghindari sengsara. Tapi setelah muncul BPKB, surat-surat lengkap, atas nama sendiri, harga di bawah pasar, selisih 200 juta, mendadak yang tadinya super kritis mulai luntur pertahanan critical areanya. Justru berbalik sekarang dalam mode hope, berharap ada keuntungan. Inilah yang dalam dunia psikologi terapan disebut mencari nikmat atau pleasure. Bahkan mode mencari nikmat mampu melihat peluang keuntungan 150 juta di dalam benak Anda. Saat itu dari kondisi nggak percaya mendadak Anda lompat menjadi kondisi dapat keuntungan. Dari kondisi menghindari sengsara, takut ketipu, lompat jadi kondisi mendapat kenikmatan. Hal ini berbanding lurus dengan penelitian ilmiah dari kampus NYU bahwa 90% orang akan ambil peluang itu dan 60% orang yang berada dalam kondisi ini mendadak dapat uangnya, entah bagaimana caranya dan sumbernya sebelum deadline-nya habis. Contoh lain, tersebar kabar bahwa lapas penjara di kota Anda jebol. Orang-orang yang secara trik record pembunuh dan berbahaya, penjahat, lolos. Singkat cerita, terjadi perburuan besar-besaran oleh kepolisian di kota Anda. Berita heboh di mana-mana. Heboh kota Anda dibuatnya. Parahnya malam hari ada yang dobrak pintu rumah Anda. Amit-amit ya, ini cuma contoh loh. Bilang bahwa dia buronan di berita dan menyekap bayi Anda yang berusia 1 tahun dan mengancam Anda untuk menyerahkan 100 juta rupiah 1 kali 24 jam atau anak Anda jadi taruhannya. Studi mencari nikmat dan menghindari sengsara ini yang dilakukan oleh profesor dari NYU, 100% responden yang dalam posisi ini akan bergerak. Hanya studinya menggunakan uang 1,5 miliar. Hasilnya 100% orang dalam kondisi ini mampu bergerak mencapai target sebelum 1 kali 24 jam. Profesor tadi juga melakukan uji coba ke ibu-ibu untuk memasang foto anak mereka dengan kacamata VR 3D yang terkoneksi dengan internet. Kemudian dibuat seolah-olah ada bus yang dengan jarak 20 meter bergerak ke arah anak mereka. Dan anak mereka tidak melihat bus tadi. Apa yang terjadi? Otot, saraf, stamina, speed lari, kecepatan lari ibu-ibu tadi diukur dengan alat VR 3D yang terkoneksi dengan komputer. Hasilnya mendadak sama dengan pelari kelas dunia atau setara dengan 20 meter per 2 detik. Sampai di sini, Anda boleh tarik nafas panjang dan jawab secara tertulis pertanyaan di bawah ini. Ambil kertas dan tulis kalimat ini. 1. Tulis 15 cara agar dalam 1 tahun ke depan saya punya income 3 kali lipat income tahun lalu. Misal, setelah ditotal-total 1 tahun ke depan Anda dapat income 100 juta, 200 juta. Silakan Anda hitung dan tulis. 1. Yang kedua, tulis 5 cara gila dan mungkin tidak masuk akal, tapi halal dan bisa Anda lakukan saat ini. Paksakan untuk tulis 20 ini full. Jika Anda bingung, gunakan bahasa Anda sendiri. Nobo, tidak ada aturan, tidak ada patokan, bebas. Yang penting 20 ini Anda tulis. Jika sulit, pakai jurus bayangkan nikmat dan sengsaranya. Pakai bayangkan nikmatnya seandainya tercapai dan seandainya tidak tercapai. Bayangkan wajah istri, orang tua, anak Anda sambil Anda menuliskannya. Mungkin sambil Anda meneteskan air mata dan seterusnya. Emosional Anda memuncak, muncul emosional Anda. Ini akan tidak mudah untuk Anda yang baru pertama kali mencoba. Tapi jika Anda bisa selesai 20 cara ini, otak kerja Anda akan komando tubuh Anda untuk
action seperti tidak biasa. Oke, saya jelaskan singkat mengapa ini tidak mudah bahkan ketika Anda telah menuliskan semuanya. Karena setelah Anda menuliskan, Anda masuk tab selanjutnya yaitu action atau bertindak mendadak atau tentunya Anda akan loading gugup dengan cara baru, hal baru, dengan mekanisme hormonal baru, dengan pancaran gelombang listrik di otak Anda yang baru. Secara ilmiah, karena di otak kita ada sinaps namanya yang tersambung dalam neuron-neuron saraf, maka untuk hal-hal yang baru, jembatan antar miliaran saraf tadi masih mengeluarkan pancaran listrik yang tipis. Jika diulang-ulang, maka jembatan listrik tadi akan makin menebal dan lama-lama akan menjadi jembatan yang kokoh antar neuron yang kita sebut dengan otomasi atau habit. Seperti halnya kita baru belajar mobil, awal-awal kita akan loading, kita akan mungkin nyerempet, nangkap, dan seterusnya. Berbeda dengan mereka yang sudah bertahun-tahun, maka lakukan segera jurus pemungkat. Lakukan kemustahilan yang disegerakan, karena mustahil saat ini akan tidak mustahil esok hari. Jika Anda tunda-tunda melakukannya, maka otak Anda akan melihat ini mustahil selamanya sampai Anda selesai melakukannya.